Bisa dilihat teksturnya ya teman, ini kenyal banget, lembut tapi kenyal ya, jadi sangat enak. Jadi pembuatannya pun tadi tanpa menggunakan pengenyal, juga tanpa pengawet. Jadi kita bisa membuat bakso sesuai selera kita, bakso sehat untuk keluarga kita. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Pada baik-baik, pada sehat semua ya. Di episode kali ini Dapur Cantik akan membuat bakso daging sapi rumahan. Penasaran ya bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan? Kita segera saja yuk mulai membuatnya. Jangan di skip videonya, simak terus hingga selesainya nanti. Untuk membuat bakso daging sapi, saya sudah sediakan 500 gram daging sapi paha atas atau sampil ya teman semua. Dan sudah saya cuci bersih sehingga daging ini siap untuk diolah. Pertama-tama saya potong-potong dulu ya daging sapinya. Kalau teman semua ingin baksonya itu lembut atau bakso halus, maka otot-ototnya ini harus dibuang dulu ya. Yang seperti ini ada yang putih-putihnya ini harus dihilangkan dulu. Jadi baksonya hasilnya akan lembut. Tapi saya tidak akan buang karena saya ingin baksonya agak sedikit kasar gitu ya. Saya suka yang seperti itu. Kemudian untuk daging sapinya ini, teman semua bisa menggunakan bagian-bagian yang lain ya. Bisa mau lulur dalam juga bisa, mau gande, mau kisi, apapun itu boleh-boleh saja. Setelah dagingnya dipotong-potong, saya akan haluskan dulu ya. Jadi step pertama untuk membuat bakso ini dagingnya dihaluskan dulu. Dan saya menggunakan food chopper Metochiba. Kalau teman semua tertarik untuk membeli food chopper Metochiba ini, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Setelah dagingnya halus, saya akan masukkan putih telurnya, kemudian di blender lagi sampai tercampur rata. Putih telurnya saja ya teman semua, tidak usah kuningnya tidak ikut. Putih telur dan dagingnya sudah merata ya, sudah tercampur rata. Saya tambahkan garam, kemudian juga air esnya. Kemudian di blend lagi ya supaya tercampur rata es batunya atau air esnya ini. Ini sudah tercampur rata ya untuk air esnya tadi. Kemudian saya masukkan semua bahan bumbunya. Ada sedikit gula pasir, merica bubuk, kaldu jamur, bawang putih goreng. Kalau teman semua ingin menggunakan bawang yang mentah, dihaluskan dulu ya. Itu juga boleh-boleh saja. Namun saya lebih suka bawang yang sudah digoreng. Dan ada bawang merah goreng, dan ini ada baking powder ya. Jadi kenapa harus step by step ya dalam membuat bakso daging sapi ini, kalau teman perhatikan tadi, supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata ya. Jadi hasilnya itu akan bagus. Ini saya blend lagi, chopper lagi. Saya buka dulu ya motornya ini karena dagingnya sudah halus. Maka terakhir saya akan masukkan tepung tapioka. Ini terakhir dimasukkan.
selagi semua bahan tadi sudah lembut ya, sudah halus semua. Adonan bakso daging sapi sudah lembut ya, saya akan keluarkan, pindahkan tempatnya dulu. Keluarkan semua, baru nanti menuju proses selanjutnya ya, untuk dibuat bulat-bulat. Ini perbandingannya sudah pas ya teman semua, asinnya sedikit, manis, gurihnya ini sudah pas semua. Namun kembali ke selera teman masing-masing ya, kalau ingin lebih asin lagi atau lebih ditambah sedikit manis lagi, itu juga boleh-boleh saja. Namun harus dicairkan dulu dengan air ya teman semua, atau air dingin, baru bisa dicampur lagi supaya bisa merata dengan mudah. Ini juga akan saya ratakan dulu lagi. Dan ini saya tanpa menggunakan pengawet ya teman semua. Sudah cukup untuk bakso daging sapi rumahan, sudah enak banget. Oke, sekarang saya akan membuat bulatan-bulatan baksonya ya. Apinya saya matikan dulu, ini air sudah mendidih. Jadi jangan masukkan bakso sapi dengan kondisi air mendidih, nanti baksonya akan jadi lembek. Jadi dimatikan dulu. Saya membuat bulatannya menggunakan tangan saja ya, lebih menggunakan perasaan soalnya. Terus yang pasti sudah cuci bersih ya teman semua. Untuk ukuran bulatnya ini mau dibuat besar, seberapa kecilnya, juga ukurannya semuanya kembali ke selera semua ya teman-teman ya. Ini ukurannya, bulat-bulatnya tidak bisa sama ya teman semua, karena tidak menggunakan mesin, ini manual saja. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting rasanya enak dan cukup bulat-bulatnya. Kalau dia mengapung berarti sudah matang, dagingnya sudah berubah warna, sudah tidak kemerahan lagi, dan mengapung berarti sudah matang, bisa diangkat. Yang sudah mengapung ya. Nah ini cucu saya yang ganteng ini sudah nggak sabar, dia ingin makan ini baksonya, ini sudah menarik, dia suka sekali. Jadi seluruh keluarga suka bakso. Saya nggak tahu teman-teman ada yang tidak suka bakso apa enggak ya. Kalau kami sekeluarga semua suka bakso. Nah kalau airnya sudah tidak bergelembung lagi, apinya boleh dinyalakan, tapi jangan besar-besar ya teman semua, sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar-besar. Baksonya sudah banyak yang mengambang atau mengapung ya, tandanya dia sudah matang. Saya akan angkat dulu supaya yang belum mengambang, yang bagian bawah bisa ada space-nya ya, ada ruangnya untuk mengapung. Ini bakso sapinya sudah mengambang semua, berarti semua sudah matang, dan saya akan angkat semuanya. Bisa dilihat teksturnya ya teman, ini kenyal banget, lembut tapi kenyal ya, jadi sangat enak. Jadi pembuatannya pun tadi tanpa menggunakan pengenyal, juga tanpa pengawet. Jadi kita bisa membuat bakso sesuai selera kita, bakso sehat untuk keluarga kita. Dan rasanya ini enak teman, saya sudah cicipin. Semoga bakso daging sapi ini bermanfaat ya buat teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk share buat teman yang lain, maupun like dan komennya pasti saya tunggu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.